Agribisnis tanaman perkebunan merupakan salah satu program pendidikan yang sifatnya sangat relevan dengan kehidupan di Indonesia. Materi pembelajaran agribisnis tanaman perkebunan tidak akan jauh dari perihal perkebunan, baik itu dari teknis maupun manajerial. Di Indonesia sendiri yang mendapat julukan negara agraris kerap memanfaatkan perkebunan sebagai mata pencaharian utama, seperti kebun teh, kelapa sawit, kakao, kopi, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Midawarni, nomor induk mahasiswa AINP 23011. SMK Negeri 1 Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua di LPTK Universitas Bengkulu. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Singingi Hilir dengan materi pemupukan tanaman cabai. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, bagi kita yang penting adalah sehat, ya. Jadi untuk itu sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Pada hari ini adakah peserta didik yang tidak hadir? Tidak, hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah, ya. Berarti kelas ini rajin, ya. Karena siswanya pada hari ini, ya, datang semuanya. Aku buat ini. Kemudian seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh temannya Jenita. Oke, silakan pimpin. Kita menyanyikan lagu kita. Baik, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya minta kepada teman-teman silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
akan memulai materi yang baru ya. Sebelumnya mungkin untuk minggu yang kemarin materi kita apa ya? Tentang pembiakan tanaman tidak baik ya. Untuk lanjutannya pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas dengan materi yang baru, yaitu tentang pemupukan tanaman cabai ya. Sebelumnya peserta didik ada yang tahu tentang pemupukan? Tahu? Oke, silakan kelompok 1 dijawab, apa itu pemupukan? Pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur hara pada tanah baik secara langsung atau tidak secara langsung agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman. Nah, itu ya arti pemupukan tanaman cabai. Itu akan menunjukkan atau melihat ya media pembelajaran kita pada ini. Rangkaian pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan tentang persiapan tanaman, pembiakan tanaman, dan melakukan pemupukan meliputi penggunaan pupuk organik dan atau pupuk anorganik diterapkan pada tanaman semusim dengan berbagai metode pemupukan seperti pengocoran, ditempatkan, disemprotkan melalui daun. Kemudian di sini peserta didik bisa melihat tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, mengidentifikasi unsur hara dan jenis pupuk dibutuhkan tanaman dengan benar. Yang kedua, menentukan teknik pemupukan pada tanaman semusim. Yang ketiga, dapat mengimplementasikan prinsip pembiakan tanaman secara vegetatif dan generatif setelah mengamati PTT atau paparan dari guru ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini kalau kita lihat mungkin peserta didik bisa melihat itu gambar apa ya? Orang yang sedang melakukan pemupukan. Orang yang sedang melakukan pemupukan. Oke, ya. Di situ ada pertanyaan yang muncul. 1. Apa yang kamu bayangkan jika mendengar proses pemupukan tanaman? Ya, di situ ada 3 pertanyaan yang muncul. Mungkin peserta didik bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin angkat tangan yang bisa menjawabnya, silakan. Kira-kira apa yang kamu bayangkan jika mendengar proses pemupukan tanaman? Kira-kira? Oke, peserta didik mungkin ada yang bisa jawab untuk soal yang pertama, silakan. Kelompok mana? Nah, oke. Orang yang sedang melakukan pemupukan. Orang yang sedang melakukan pemupukan. Kelompok lain? Sama? Sama. Atau ada yang beda? Sama. Yang kita membayangkan ya bagaimana cara proses pemupukan itu yang kita bayangkan. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang kamu rasakan saat melihat orang tua atau orang di sekitarmu yang melaksanakan proses pemupukan tanaman seadanya saja? Oke? Kelompok 2 silakan menjawab. Sangat khawatir Bu, karena kalau kita melakukan pemupukan seadanya saja, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Benar atau salah? Benar. Ya, kalau kita melakukan pemupukan seadanya saja, maksimal. Oke, ya jawabannya bagus. Kemudian lagi yang ketiga itu ada soalnya, ya. Apa harapan saat kamu mempelajari tentang teknik pemupukan tanaman? Apa harapannya? Ya saja Bu. Oke, silakan. Ya, kita akan tahu cara melakukan pemupukan dengan baik dan benar. Itu merupakan jawaban yang bagus sekali. Oke, ya, peserta didik bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah diberikan. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah,
dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tumbuhan. Oke, ya, itu pemupukan. Kemudian, nah, ini dia, ya. Ini jawaban yang diberikan oleh temannya tadi, ya. Itu tentang pemupukan. Ya, pemupukan merupakan proses untuk memperbaiki atau memberikan tambahan unsur-unsur hara pada tanah, baik secara langsung atau tak langsung, agar dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan pada tanaman. Oke, ya, bagus ya jawaban peserta didik semua. Selanjutnya di sini, ya, kita akan menyimak video yang pertama. Mohon perhatikan video yang Ibu tayangkan sekarang ini. Mohon perhatikan ya. Video yang pertama diputar tadi adalah tentang pemupukan tanaman cabai. Kemudian video yang kedua, coba peserta didik perhatikan lagi unsur-unsur hara yang terdapat pada tanaman cabai. Mohon ya diperhatikan lagi videonya. Ya. Hai sahabat buku, tahukah kamu Video yang kita lihat hari ini adalah tentang unsur hara yang terdapat pada tanaman cabai. Mohon diperhatikan lagi. Gizi atau nutrisi tanaman ini dikenal dengan istilah unsur hara. Secara umum, terdapat dua jenis unsur hara. Pertama, unsur afor. Jenis nutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah besar, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Kedua, unsur hara mikro. Unsur hara ini hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit, seperti tembaga, besi, mana, dan seng. Setiap jenis unsur hara memiliki peran teknis yang berbeda bagi pertumbuhan tanaman. Nitrogen sendiri dikenal sebagai penyusun struktur sel tanaman dan dapat mempercepat proses pertumbuhan,
menjadikan tanaman lebih hijau dan meningkatkan kadar protein pada hasil panen. Berbeda dengan fosfor yang lebih berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Fosfor dapat merangsang perkembangan akar dan buah dan pembentukan bunga tanaman. Sementara kalium berperan untuk aktualitas panen, merangsang pembentukan akar baru, dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap berbagai hama dan penyakit. Jika sahabat pupuk luar berkebun atau bertani, jangan lupa untuk selalu memperhatikan kondisi tanaman ya. Jika tidak terpenuhi, tanaman tidak akan tumbuh dengan baik, sehingga hasil panen pun menjadi kurang optimal. Sahabat pupuk dapat memeriksa dan mengamati tanda-tanda yang muncul. Biasanya, kekurangan usaha akan menimbulkan gejala yang berbeda-beda. Kita ambil contoh nitrogen. Saat kekurangan nitrogen, tanaman akan terlihat kurus dan kecil, daunnya pun mulai menurun, mengerik, hingga akhirnya melempem. Berbeda dengan magnesium yang ditandai dengan munculnya bercak kuning pada bagian daun tulang. Lalu, bagaimana dengan magnesium saat kekurangan usaha yang bikin tanaman malah perubahan warna kekuningan pada tepi daun hingga berkurang dari muda. Jadi, sekarang sudah tahu kan penyebab perbedaan tanaman dewasa? Ya, tanaman A terlihat lebih sehat dan segar karena kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya, unsur hara yang dibutuhkan tanaman sudah tersedia secara alami di dalam tanah. Namun, bidangnya sangat terbatas, sehingga belum bisa untuk memenuhi seluruh kebutuhan tanaman. Karena itu, sahabat pupuk dapat mengatasinya lewat pemupukan berimbang, baik dalam bentuk benih maupun buatan. Setiap tanam itu memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi pastikan kamu melakukan riset agar lingkungan tidak berlebihan. Jangan lupa untuk selalu memenuhi kebutuhan pupuk berkualitas hanya dari sumber terpercaya, seperti Badan Pupuk Indonesia. Terdapat berbagai pilihan pupuk yang dapat digunakan, baik untuk bersifat subsidi maupun non-subsidi. Jadilah pelanggan cerdas dan selalu waspadai produk pupuk di luar. Setelah kita melihat tayangan video 1 dan 2 tadi, ya, itu yang pertama tentang video pembentukan tanaman, yang kedua tentang unsur-unsur hara. Kemudian di sini ada 2 pertanyaan yang akan dijawab. Sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video tadi. Ya, silakan. Ya. Silakan menjawab di lebar peserta didik. Coba dilihat dulu dan dibaca. Mungkin ada yang kurang paham, silakan tanyakan dengan Ibu. Ya, kira-kira mungkin di situ apa yang kurang paham. Mendemokan bagaimana cara pembukaan. Silakan peserta didik ambil airnya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Sebelahnya? Oh, sebelah sana aja, Din. Aku terlalu jauh di situ. Ibu, airnya Ibu. Ya, oke, ya. Ibu akan mendemokan, ya silakan peserta didik dulu akan mendemokan bagaimana cara kita memberikan pupuk terhadap tanaman, ya. Sistem ini dengan cara pengecoran. Bagaimana pengecorannya? Nah, kita memberikan 3 liter air, ya. Ibu curahkan terlebih dulu. Ini 2 botol aqua ini adalah 3 liter air. Nah, seperti ini, ya.
3 liter air yang akan diberikan kepada tanaman dengan pupuk NPK ya. Ini ya cara pengecoran pemupukan tanaman yang akan kita lakukan. Pertama, kita harus menyediakan air ya 3 liter. Kemudian ini ada pupuknya adalah pupuk NPK dengan perbandingan 16 ya. Kemudian sebelum kita melakukan pengecoran, kita harus menggunakan APD terlebih dahulu ya, karena kita tahu kalau kita tidak melakukan itu takut khawatir terjadi apa-apa. Satu ya, fungsi pada APD itu adalah melindungi diri kita terhadap ya, misalnya seperti pupuk ini kan kita tahu ya ada mengandung racun dan sebagainya. Jadi untuk itu kita harus menggunakan di sini APD. Contohnya seperti ini ya, yang kita gunakan adalah satu masker ya. Ini kita pakai terlebih dahulu. Selain masker, di sini ada sarung tangan yang kita fungsikan ya. Takutnya kalau kita tidak menggunakan sarung tangan, mana tahu ya terminum atau tertelan ya. Jadi untuk itu nanti kalau seandainya terjadi seperti ini, langkah tindakan kita apa? Cepat meminum air susu atau susu yang kental. Nanti kan kita muntah. Kalau misalnya belum juga merasa kurang enak atau gimana, kita cepat-cepat lari ke dokter ya. Jadi yang kedua, kita harus menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya seperti ini ya. Ini sarung tangan biasa. Sarung tangan kita kalau untuk memasak ini juga tidak menjadi masalah ya. Yang penting tangan kita terlindung dari pupuk yang kita gunakan. Kita menggunakan sarung tangan seperti ini ya. Nah, selanjutnya ya, kita ambil pupuk NPK ya, hanya 1 sendok makan saja ya. Pupuk NPK ini kita berikan hanya 1 sendok saja ya. Nah, kemudian kita aduk ya. Kita aduk ya, kita aduk pupuk ini sampai rata. Setelah rata, pupuk ini kita berikan kepada tanaman dengan hanya sekitar setengah gelas pupuk ini yang isinya 100 ml untuk 1 jenis tanaman. Jadi kita berikanlah hanya setengah gelas ini aja terhadap 1 tanaman. Nah, seperti itu cara pengaplikasian. Ini cara pemberian pupuk terhadap tanaman cabai ya. Di sini perbandingan hanya 100 lebih kurang 100 ml untuk 1 jenis tanaman cabai. Nah, kita coba cara memupuknya bagaimana. Mohon diperhatikan. Sekarang Ibu memberikan pupuk ini ya kepada tanaman cabai. Nah, pengaplikasiannya sudah Ibu lakukan. Nah, mungkin kalian bertanya, kita kan memberikan air tadi 3 liter ya, berarti kan bersisa ya. Nah, untuk sisanya ini kita berikan kepada tanaman yang lain. Ini hanyalah sekedar sampel
sampel yang kita ambil pada hari ini. Apakah peserta didik paham bagaimana cara pemberian pupuknya ini? Ibu, Ya. satu kali lagi cara memberikan pupuknya, Bu. Oke, ya. Ibu ulang sekali lagi. Setelah itu kalian langsung mencobanya ya. Ibu. Kita ambil lebih kurang ini takarannya ya untuk satu jenis tanaman. Ya, Ibu coba kembali memberikan pupuk ini terhadap tanaman. Mohon diperhatikan. Nah, ya jadi ukurannya hanya setengah gelas saja. Bisa paham? Paham. Oke. Untuk selanjutnya kalian yang akan memprakteknya berkelompok. Tadi Ibu telah mendemonstrasikan bagaimana cara pemberian dengan mengocor ya pada tanaman tersebut. Kemudian peserta didik silakan kembali memperhatikan LKPD yang Ibu berikan tadi. Itu LKPD tentang video 1 dan video 2 ya. Di situ udah tertera ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya di situ tentang jenis permasalahan, analisis pemecahan masalah ya. Di situ kalian harus menjawab per video yang kalian tayangkan. Setelah kalian berembuk untuk menjawab ya analisis dari video 1 dan 2. Setelah itu kalian kembali ya Ibu minta bagaimana cara kalian melakukan praktek pengecoran terhadap tanaman cabai. Nanti per kelompok maju sambil menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ya? Oke. Nah, waktu yang kita butuhkan di sini sekitar 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke ya. Tapi ingat ya, pertanyaan videonya itu nanti dijawab ya sambil kalian praktek di depan sini. Oke. Silakan kalian diskusi dengan waktu yang Ibu berikan sekitar 10 menit tersebut. Silakan berdiskusi. Berisi lebih kurang 100 ml tebu NPK. Lebih kurang 1 ml. Ada masalah dalam pengisian KKPD? Enggak, Bu. Tidak. Sudah siap? Sudah belum? Sudah. Oke ya. Kalau sudah siap, kalian maju berkelompok untuk mendemo seperti yang Ibu lakukan tadi ya. Jadi melakukan demo ini berkelompok. Silakan maju kelompok 1 terlebih dahulu. Ya. Silakan kelompok 1 untuk menjawab soal yang ada di video tadi. Soal pertama, bagaimana cara mengaplikasikan pupuk pada tanaman cabai? Takaran 1 sendok makan untuk 3 liter air, setengah gelas air mineral berisi pupuk NPK, berisi kurang lebih 100 ml pupuk NPK, setengah gelas untuk 1 tanaman cabai. Itu berarti cara pemupukannya ya, cara pemberian. Lanjut. Soal yang kedua, unsur-unsur hara apa saja yang dibutuhkan untuk tanaman cabai? Ada
NPK, Mikro, MN, SN, SE, BUC, dan MO. Oke, ya. Setelah itu kalian langsung mendemokan bagaimana cara melakukan pemungutan tadi. Silakan. Baik, sebelum kita melakukan praktek yang akan kita lakukan yang dikasih tahu oleh guru, pertama-tama kita akan memakai masker dan sarung tangan. Saya akan membagikan kepada teman saya. Baiklah, kita langsung saja melakukan pupuk yang ada di sini. Setelah itu, kita ambil pupuk yang sudah dilarutkan selebih atau kurang lebih setengah gelas yang berisi 100 ml dan kita tuangkan ke dalam tanaman cabai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Inilah hasil presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya teman-teman, dipersilahkan. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang presentasi kalian. Yang saya pertanyakan ialah bagaimana selanjutnya perkembangan pada tanaman tersebut yang sudah dipupuk. Baik, kami akan menerima pertanyaan dari kelompok 2. Bahwasannya perkembangannya itu daunnya akan semakin subur dan dia akan makin berkembang dengan baik. Oke. Baiklah, saya sangat puas atas jawaban yang teman-teman berikan kepada saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ya terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mendemokan, ya. Itu pertanyaan dari kelompok 2 sangat bagus sekali. Pun kelompok 1 bisa menjawab. Aplaus untuk kelompok 1. Oke. Itu adalah takaran 1 sendok makan untuk 3 liter air. Cara pengaplikasiannya adalah setengah gelas air mineral berisi larutan pupuk NPK berisi lebih kurang 100 ml pupuk NPK. Setengah gelas untuk 1 tanaman cabai. Yang kedua, video yang kedua adalah unsur hara makroprimer seperti NPK. Kemudian unsur hara pada mikro ada Fe, ada Mn, Zn, Bcu, dan NO. Oke, ya. Setelah kalian menjawab yang ada di video tadi, silakan kalian mendemonstrasikan bagaimana cara pemupukannya. Kelompok 3 akan mendemonstrasikan bagaimana cara pemupukannya. Silakan. Silakan dipakai APD-nya, sarung tangan dan maskernya. Pertama, sebelum kita memulai cara pemupukannya, kita memakai peralatan seperti masker dulu. Kita akan membagikannya dan juga memakai sarung tangan. Kita akan melakukan cara pemupukannya. Di sini ada air yang sudah tersedia. Kita ambil setengah gelas ini kurang lebih 100 ml yang sudah berisi pupuk NPK. Lalu kita tuangkan pada tanaman yang ingin kita pupuk. Tanamannya. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya untuk kelompok 3, apakah jika kita memberikan pupuk secara berlebihan akan menyebabkan apa? Oke, ketika kita memberikan pupuk secara berlebihan, tanaman akan mengalami overdosis dan akan mati. Demikian, apakah bisa dimengerti? Mengerti. Ya, presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Silakan kembali ke tempat. Karena hari ini kita sudah melakukan untuk hasilnya Ibu
tiga kelompok yang ada, kira-kira yang lengkap ya, yang betul-betul mengerti bagaimana cara memberikan pupuk dan pengelolaan terhadap tanaman, kita bisa melihat kira-kira di kelompok mana yang bagus. Ya, di sini Ibu sudah melihat dan memperhatikan jawaban yang sudah ada dan juga bagaimana cara kalian bekerja. Ibu memutuskan dari ketiga kelompok ini, kelompok, kalau menurut kalian kelompok mana? Kelompok ini, kelompok dua. Kelompok dua. Nah, Ibu telah melihat di sini cara kerjanya, ya, juga cara kalian bagaimana prakteknya tadi. Ibu berkesimpulan, ya, ternyata kelompok satu yang mengarah ke yang benar. Apakah kelompok 2 dan 3 bisa untuk menerimanya? Bisa. Oke, terima kasih ya. Untuk selanjutnya ke penutup, ya, penutup hari ini kita sudah melaksanakan bagaimana cara pembentukan sampai kita prakteknya. Kira-kira ya materi atau ya bagian mana yang kalian kurang paham? Mungkin ada? Baik ya, untuk ini kita sudah melakukan prakteknya, nah, sehingga dari praktek yang kita lakukan tadi ternyata kelompok satu yang lebih ya memuaskan dan lebih mengarah ke situ. Ya, bukan berarti kelompok 2 dan 3 kan, ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu berkesimpulan tadi sudah ya, berkesimpulannya ternyata kelompok satu yang lebih bagus daripada kelompok 2 dan 3. Selanjutnya di sini Ibu akan bertanya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tentang pemupukan. Itu ya, tentang pemupukan pada Tanaman. Oke, setelah itu mungkin ya kita sudah mempelajarinya bagaimana cara pemupukan tanaman cabai. Kemudian di sini ya, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Tentang pemupukan. Tentang prakteknya. Oke, ya, tentang prakteknya. Ternyata kalian lebih suka bagaimana cara mempraktekkan pada tanaman cabai tersebut ya. Ya. Kemudian di sini dari materi awal sampai akhir, kira-kira kalian yang kurang paham gimana? Mengidentifikasi unsur-unsur hara. Mengidentifikasi unsur-unsur hara. Ya, memang ya, unsur-unsur hara itu memang sangat banyak sekali jenis-jenisnya ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Untuk itu, seperti misalnya unsur hara NPK itu penjabarannya sangat banyak sekali. Nah, ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita belajar lebih lagi ya. Mudah-mudahan nanti materinya tersampaikan untuk selanjutnya.